Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih paling lama 6 bulan sejak pelantikan harus menyusun dan menetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk 5 tahun masa jabatannya. Senin 26 Mei 2025, pemerintah Kota Tasikmalaya melaksanakan salah satu tahapan penyusunan RPJMD tersebut, yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang RPJMD 2025-2029. Musrenbang dilaksanakan sebagai bentuk pendekatan partisipatif dan pendekatan atas bawah dan bawah atas top down bottom up dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Musrenbang merupakan momen penting dan strategis dalam menyusun dan menentukan arah pembangunan Kota Tasikmalaya 5 tahun ke depan yang harus dirumuskan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Untuk itu sangat diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar RPJMD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan. Pembangunan 5 tahun ke depan Kota Tasikmalaya masih dihadapkan pada permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus dipecahkan bersama, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Wali Kota Tasikmalaya Piman Alparizi Ramadan dalam sambutannya menuturkan visi Kota Tasikmalaya untuk 5 tahun ke depan, tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029 adalah Tasikmalaya sebagai kota industri, jasa dan perdagangan yang religius, inovatif, maju dan berkelanjutan. Piman menegaskan visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Tasikmalaya berkeinginan menjadi kota industri, jasa dan perdagangan yang didukung sektor ketahanan pangan, dengan kondisi masyarakatnya yang menunjang tinggi nilai keagamaan, moral, dan budaya. Dalam kehidupan sehari-hari yang inovatif, berdaya saing, modern, tangguh, adil, dan seimbang dalam aspek ekonomi, infrastruktur, teknologi, politik, sosial, dan budaya. Hal ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Di bidang sumber daya manusia, Kota Tasikmalaya dihadapkan dengan masih tingginya angka kemiskinan yaitu sebesar 11,1%. Tentunya belum optimalnya kualitas dan mutu pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat yang salah satunya adalah prevalensi stunting masih tinggi. Namun kita juga memiliki harapan yang besar dan pencapaian indeks pembangunan manusia selama 5 tahun terakhir, di mana angkanya terus meningkat hingga mencapai 76,03 poin di tahun 2022. Di bidang ekonomi, kita dihadapkan dengan kondisi perekonomian global yang saat ini mengalami perlambatan. Tentunya akan berdampak pada perekonomian Kota Tasikmalaya. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 mencapai angka 5,20%, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai angka 5,96%. Persoalan utama di bidang ekonomi Kota Tasikmalaya, pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dan belum rata, pertumbuhan ekonomi cenderung fluktuatif, sektor unggulan seperti industri, jasa dan perdagangan masih belum memberikan kontribusi optimal terhadap PDRT secara keseluruhan. Kesejahteraan masyarakat masih cukup lebar, yang dapat dilihat dari apa? Dari Gini rasio yang masih tinggi di angka 0,359 poin. Tentunya tingginya angka pengangguran terbuka juga masih menjadi faktor utama, meskipun angkatan kerja cukup besar, tidak semua berstatus lapangan kerja formal. Visi Kota Tasikmalaya depan adalah Tasikmalaya sebagai kota industri, jasa dan perdagangan yang religius, inovatif, maju dan berkelanjutan. Tentunya visi tersebut mengandung makna bahwa kota kita tercinta ini berkeinginan menjadi kota jasa dan perdagangan yang didukung sektor ketahanan pangan, ekonomi kreatif, yang tentunya
kita harus mempertahankan kondisi masyarakat yang dihidupi oleh keagamaan, moral, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari yang inovatif, berdaya saing, modern, tangguh, adil, dan seimbang dalam aspek ekonomi, infrastruktur, teknologi, politik, sosial, dan budaya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 misi, yaitu mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan kehidupan sosial masyarakat yang religius dan berbudaya, mewujudkan perekonomian daerah yang berkeadilan, kuat, dan berdaya saing berbasis industri, jasa, dan perdagangan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mewujudkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. PLT Kepala Bapelitbangda Kota Tasikmalaya APEP Yosa Firmansyah menuturkan berbagai tahapan penyusunan RPJMD sudah dilaksanakan, mulai dari rancangan penyusunan, konsultasi publik, pra-musrenbang hingga musrenbang. Hasil dari kegiatan ini akan disampaikan kepada aparatur pengawas internal pemerintah untuk direview dan pada akhirnya ditetapkan menjadi produk bersama DPRD melalui Perda RPJMD. APEP menegaskan RPJMD disusun berdasarkan janji politis yang saat itu disampaikan Kepala Daerah Fiman Alparizi dan Diki Chandra saat Pilkada, dengan mengedepankan aspek teknokratik juga mekanisme partisipatif. Pertama, bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh setiap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akhirnya ditetapkan menjadi produk bersama dengan DPRD, yaitu melalui Perda RPJMD. Lalu tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan sampai dengan pelaksanaan musrenbang, ya berbagai tahapan, rancangan penyusunan dalam teknisnya, lalu konsultasi publik, lalu pra-musrenbangnya sudah juga kami laksanakan. Nah, sehingga pada hari ini tanggal 26 Mei 2025 ya, para perangkat daerah beserta juga dengan mengundang DPRD lalu juga mengundang stakeholder melaksanakan musrenbang penyusunan rancangan RPJMD. Untuk selanjutnya itu disampaikan ke aparatur pengawas internal pemerintah untuk direview gitu. RPJMD itu harus disusun satu ya berdasarkan janji politis yang pada saat itu disampaikan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada saat penyelenggaraan pemilu kada. Ya. Lalu juga aspek teknokratik ya, karena tadi perikatan-perikatan janji itu juga harus melihat ya dari aspek teknokratiknya. Lalu juga mekanisme partisipatif
karena juga itu harus merupakan akumulasi dari semua elemen masyarakat. Disusun dokumen perencanaan atau dokumen rencana jangka menengah ini sebetulnya untuk tanggung jawab pemerintahan, pemerintah daerah ya bersama DPRD, bahwa 5 tahun ke depan arah pembangunan kota Tasikmalaya itu akan dibawa ke visi kota Tasikmalaya menjadi kota industri, jasa, perdagangan yang religius, inovatif, dan maju serta berkelanjutan. PLT Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Hilman Wiranata menuturkan, pihaknya mendorong wali kota baru bisa meningkatkan APBD melalui koneksi kepala daerah yang dinilai luas. Karena cukup berat bagi pemerintah jika harus meningkatkan anggaran melalui pendapatan asli daerah. Hilman pun mendorong kerjasama eksekutif dan legislatif serta semua stakeholder yang ada untuk bersama mewujudkan pembangunan kota Tasikmalaya yang lebih bagus. Selain itu, pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan terhadap APBD yang ditetapkan. Kalau saya berharap bahwa RPJMD ini harus lebih baik, ya, harus lebih baik ke depannya. Berbasis kinerja dan anggaran. Ya, hari ini pada saya sudah pelaporan keuangan sudah sangat bagus dengan 9 kali WTP. 9 kali sudah sangat luar biasa. Tapi ke depan ada yang harus ditingkatkan berkaitan bagaimana fasilitasi untuk pembangunan daerah itu sendiri melalui peningkatan APBD. Karena saya tadi sampaikan bahwa Pak Wali Kota hari ini memiliki koneksi sangat luar biasa, koneksinya tanpa spasi sama sekali. Dan itu harus berimplikasi terhadap proses peningkatan APBD. Kalau ningkatin di PAD agak berat ya, 10% ningkat di APBD di PAD sangat berat. Tapi kalau di APBD, di transfer daerah, baik dari provinsi dari pusat, bagi saya bukan hal yang sangat mustahil. Bahkan bisa dari, dan kami akan mendorong kerjasama dari eksekutif, legislatif, dan semua stakeholder yang ada, baik dari para pengusaha maupun dari segala macam, harus bersama-sama untuk mewujudkan pembangunan dari kota yang lebih bagus. Dewan juga harus tetap melakukan kontrol terhadap apa yang sudah diputuskan melalui APBD tadi. Karena kan semua juga hak Dewan untuk melakukan kontrol terhadap itu. Nah, pengawasannya ada di komisi-komisi, sudah sangat jelas. Tupoksinya sudah sangat jelas. Bukan cuci tangan ya. Artinya kita nggak pernah cuci tangan dengan apa yang kita sudah putuskan. Melalui apa? Melalui pengawasan. Ini bagian dari tugas pokok kerja kita. Nah, kolaborasi di sini adalah bagaimana visi-misi yang ada di wali kota juga harus disinergikan dengan apa yang dimiliki oleh prinsip Dewan sendiri. Karena Dewan sendiri kan memiliki ruang dalam proses visi untuk membangun di daerahnya. Nah, kolaborasi itulah visi-misi di eksekutif dan legislatif yang harus bersatu. Karena endingnya tetap bagaimana tujuannya adalah untuk meningkatkan fasilitas pembangunan di Tasikmalaya dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Endingnya itu saja. Sektor peningkatan ekonomi juga, pelayanan dasar di pendidikan, di kesehatan sangat kita utamakan itu. Artinya bahwa kolaborasi dari tadi yang disampaikan Pak Wali itu akan tetap kita dukung, dan kita akan mendukung apapun kebijakan Pak Wali Kota sepanjang itu sesuai dengan regulasi yang ada, sepanjang itu masih berpihak dengan masyarakat. Dan untuk pengawalnya kita memiliki kontrol dan pengawasan. Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan menuturkan dalam rangka mewujudkan visinya dalam RPJMD 2025-2029 bersama Diki Chandra, pihaknya telah merumuskan program-program prioritas pembangunan yang akan menjadi pondasi transformasi kota Tasikmalaya antara lain. Tasik Pintar dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan serta mewujudkan pendidikan berkarakter. Tasik Gemas, gerakan masyarakat sehat dengan tujuan terciptanya masyarakat kota Tasikmalaya yang sehat, bugar, dan produktif. Tasik Religius, dengan tujuan terwujudnya masyarakat yang berakhlakul karimah, rukun, dan taat menjalankan agamanya dengan baik. Tasik Pelak, pembiakan ekonomi lokal kewilayahan merupakan suatu pendekatan dalam pembangunan ekonomi daerah yang berfokus pada penguatan potensi ekonomi lokal, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan sumber daya lokal, baik itu sumber daya manusia, alam, sosial, maupun budaya. Tasik Melayani dengan tujuan meningkatkan akses pelayanan publik yang mudah dan transparan berbasis digital,
Tasik nyaman dengan tujuan terwujudnya infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas dan merata. Tasik Resik dengan tujuan terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Ya, penekanannya RPJMD ini harus betul-betul merepresentasikan suara dari masyarakat dan juga dari semua stakeholder yang ada. Tentunya 5 tahun ke depan kita harus bisa bersama-sama berkolaborasi, bersinergi membangun Kota Tasikmalaya sesuai dengan visi misi Kota Tasikmalaya yang kita susun, yaitu Kota Tasikmalaya kota perdagangan, industri dan jasa yang religius, inovatif, maju, berkelanjutan. Tentunya itu. Jadi tahapannya nanti kita betul-betul berkolaborasi. Intinya itu di 7 program utama yang akan kita lakukan. Ada Tasik Pelak, kemudian juga Tasik Gemas, Tasik Pintar, kemudian Tasik Melayani, kemudian juga Tasik Resik, Tasik Nyaman, dan yang terakhir adalah Tasik Religius. Ya, kita bagi di 5 tahun ini untuk pencapaiannya persentase 2025 10%, kemudian berlanjut 100% itu di 2026 bisa di 20%, 2027 30%, dan kemudian juga 2029 yang ke 20%, sehingga kita membagi ketercapaiannya. Kita di situ ada Tasik Pelak, membiarkan ekonomi lokal kewilayahan, jadi potensi-potensi di tiap kelurahan, di tiap daerah, kita melihat potensi ekonominya seperti apa, dan kita hadirkan di sana. Soko gurunya adalah koperasi. Nah, kemudian juga nanti ketika memang ada UMKM ataupun di sana potensi ekonomi yang sudah berjalan, nah kita support di sana. Termasuk vokasi juga menjadi hal utama untuk lapangan pekerjaan di sana. Itu BLK, sehingga kita mismatch yang ada antara lulusan dan juga lowongan pekerjaan yang membutuhkan itu terjadi kesesuaian. Firman menambahkan, dalam mewujudkan visi, misi, dan program prioritas tersebut, sinergi dan kolaborasi pemerintah Kota Tasikmalaya dengan pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat serta pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam pencapaiannya. Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak bisa berjalan sendiri, sehingga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, DPRD, akademisi, pelaku usaha, media, dan pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang merupakan sarana demokrasi pembangunan yang bisa dimanfaatkan secara optimal untuk merumuskan program yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Ada linearitas antara pemerintahan dengan muslim lain. Begitu juga dengan antara RPJMD Kota Tasikmalaya masih, karena memang sebenarnya materinya sebagai orang lebih dari merupakan materi dari para daerah Kota Tasikmalaya. Ketika di komisi mereka mengenal nama yang mendapat di RPJMD.